yakin saja setiap apa yang diwakilkan pada kita Allah pasti ngasih rezekinya. Apa rezeki yang terbaik bagi kita, yang paling berharga? Iman saklawase. Kalau sudah yakin Allah yang memberikan, yang mengutur kita, yang mengasuh kita, yang merawat semuanya, yang menjelaskan segala urusan kita, maka tambahlah, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighalan bidzikrihi an mas'alatihi. Dia hanya menyibukkan hati dan pikirannya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Tuh, tanda wali-wali Allah tuh begitu, ahli ma'rifat. Tanda wali-wali Allah itu, tanda kekasih Allah adalah hatinya disibuk dengan berzikir dan pikirannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi wali ini ada level-levelnya. Ada wali yang memang oleh Allah dijadikan sebagai manusia yang bisa diikuti mau'idhahnya. Tapi syaratnya dia harus punya zikiran dan sholawatan. Makanya ada hijib-hijib. Hijib-hijib, misalnya hijib bahar itu dari Abi Hasan Asyadili, misalnya ada hijib nasar, itu wiridannya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan hijib-hijib lainnya, doa-doa lainnya, dan sholawat-sholawat misalnya. Jika salah satu di antara kalian di sini sudah mendapatkan anugerah, mendapatkan hak paten untuk mengeluarkan satu wiridan, satu zikiran, wah itu wali top itu. Jadi banyak orang ngomongin tentang wali, tapi dia sendiri bahwa dirinya wali, tapi dia sendiri nggak punya satu zikirannya, satu sholawatnya. Karena syarat menjadi seorang wali yang levelnya mursyid itu dia harus punya wiridan khusus yang dia buat sendiri atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara umum ahli ma'rifat itu hidupnya, hati dan pikirannya selalu sibuk berzikir kepada Allah sampai dirinya dikatakan gila oleh orang lain. Karena ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ini hadisnya hasan ya. Aktsiru zikrullahi hatta yaqulu majnun. Berbanyaklah engkau berzikir kepada Allah sampai orang mengatakan ini orang gila ini. Zikir aja kerjaannya. Di mana-mana ngomongin Allah aja. Nggak harus berani masuk pada lingkaran kegilaan. Tapi kegilaan yang tidak normatif secara kasat mata, tapi normatif secara imanensi. Itulah kegilaannya para aulia Allah. Jadi dirinya sibuk dengan berzikir kepada Allah. Ini hadisnya jelas. Meskipun hadis ini masuknya di mana? Di hasan. Tadi bahwa para aulia Allah itu sudah tidak lagi banyak keinginan urusan-urusan duniawi. Karena merasa malu, sudah dihidupkan saja, sudah dirinya bisa mengingat Allah saja, itu sudah bersyukur banget. Karena memang sentral para aulia Allah itu kemana? Ke baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak Nabi minta, ya Allah berikan saya onta gitu? Ada nggak riwayat kayak gitu? Nggak ada. Atau ya Allah berikan saya baju yang bagus, berikan saya rumah yang mewah. Padahal Nabi itu kalau sekali berdoa pasti diijabah. Jangankan untuk dirinya, untuk orang lain aja diijabah. Jadi sentralnya aulia Allah itu apa? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi jika ada para wali yang mengaku dirinya wali, mengaku dirinya ahli ma'rifah, tapi mengajarkan untuk dunia, untuk meraih dunia, harus dipertanyakan tuh. Dipertanyakan tuh apanya? Kewaliannya. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan tentang hayo raup dunia, meskipun ada hak kita untuk memperoleh dunia. Saya masih senang berdoa karena kebutuhan saya masih banyak. Yang disebut kebutuhan oleh manusia itu bukan kebutuhan, tapi masalah yang ada pada diri manusia. Saya butuh dapat gaji banyak.
soalnya anak saya harus bayar sekolah segala macam. Modalnya sebenarnya cuma satu, kalau seandainya kita pengen tidak pusing dengan urusan sekolah anak gitu. Sekolah anak, makan suami kita, makan istri kita, makan turunan kita. Cuman satu, yakin saja setiap apa yang diwakilkan pada kita, Allah pasti ngasih rezekinya. Allah pasti akan ngutus malaikat Mikail untuk membawa rezekinya. Tapi kita kadang-kadang lebih sibuk meminta daripada mengekspresikan tubuh ini untuk mencari rezeki. Itu masalahnya. Akhirnya pusing sendiri kita hanya tentang urusan dunia. Paham ya sampai situ? Jadi artinya para aulia, para ahli marifat itu mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman doanya sudah tidak lagi pengen A, pengen B, pengen C, pengen D, dia pasrah aja. Karena kata hadisnya, afdalu ma'utiya sa'ilin, dia akan diberikan sesuatu oleh Allah yang paling mulia di antara para peminta, di antara para pendoa. Dia akan diberikan rizki yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rizki yang terbaik bagi kita, yang paling berharga? Iman sa'lawase. Eling Allah sa'lawase. Itu yang terpenting. Bahaya ketika dunia Allah kasih, lalu kita tidak punya iman. Bahaya kalau seandainya kita diberi rizki begitu banyak tidak punya iman. Begitu juga bahaya ketika kita dalam keadaan miskin nggak punya iman. Jatuhnya apa? Maling. Jatuhnya ngerampok. Jatuhnya hal-hal yang membuat orang lain menjadi rugi. Ya alhamdulillah kita punya presiden sekarang tegas juga untuk masalah koruptor ya. Tapi baik juga. Gak apa-apa sok, gak akan saya kasuskan, tapi balikin tuh duit. Wah keren itu. Dikembalikan, bukan mengembalikan. Kalau mengembalikan seakan-akan apa? Dipinjemin. Itu kalimatnya bagus. Bahasanya bukan mengembalikan ya, dikembalikan. Oh berarti kalau dikembalikan dia maliang. Kalau mengembalikan berarti pinjem. Mengembalikan pinjem. Kalau dikembalikan berarti maling. Ya, maling tuh mau kecil, mau besar, ya maling. Tetap maling. Kalau di Arab Saudi hukumnya ya potong apa? Jempol ya. Potong tangan. Kalau hukum potong tangan masih mending lah. Tapi selalu sudah hukum Allah yang turun, itu beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya. Kalau sudah hukum Allah yang turun, Allah cegal tuh apanya? Rezekinya. Oke. Jadi keyakinan yang ada pada diri seorang para ahli ma'rifat itu sudah apa? Powerful. Dia tidak lagi memikirkan, karena dia yakin bahwa semua itu dirizkikan, diturunkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia yakin bahwa apa yang menjadi kebutuhannya di dunia, Allah pasti akan memberikannya. Allah pasti akan mengabulkannya. Selagi itu belum pantas, selagi itu belum pas untuk kita, maka Allah tidak akan memberikannya pada kita. Dalam surat Yunus ayat 41, ayat 31 berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang tidak yakin, yang beriman tapi masih agak sedikit belum begitu klik banget imannya. Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar. Katakan, tanyakan pada mereka, siapa yang memberikan rizkimu, rizki kepadamu yang diturunkan dari langit, yang dikeluarkan dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absara.
dan juga yang memberikan kuasa untuk mendengar, untuk melihat. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang bisa mengeluarkan dari tadinya mati menjadi hidup, yang tadinya hidup dimatikan lagi. Wa may yudabbirul amra. Dan siapa yang memberikan, yang mengurus semua urusannya. Mereka pasti berkata, fasayaqulunallah, akan berkata, Allah lah sang pemberi semuanya itu. Ditambahkan dalam Al-Quran, kalau sudah begitu, afala tattaqun, kenapa kamu masih belum bertakwa? Karena predikat takwa itu diberikan pada orang yang beriman, bukan pada orang Islam. Tapi takwanya orang yang beriman itu pun levelnya berbeda-beda. Ada yang masih setengah, ada yang sudah 1/4, ada yang sudah 100%. Makanya turun ayat ini di surat Yunus ayat 31. Kalau sudah yakin Allah yang memberikan, yang mengutur kita, yang mengasuh kita, yang merawat semuanya, yang menjelaskan segala urusan kita, maka tambahlah, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu artinya selalu eling, selalu ingat pada Allah Ta'ala.